Bab 405. Sialan. Berkat bantuan sekretaris itu, Sander pun menginap di sebuah hotel. Di dalam kamar, pria itu duduk bersila di tepi ranjang. Kedua tangannya diletakkan di atas lututnya dan mengalirkan hukum Guanxuan. Dia tengah menyerap energi spiritual. Energi spiritual di tempat ini sangat sedikit. Kalau bukan karena hukum Guanxuan, dia mungkin tak akan bisa menyerap sedikit pun energi Xuan. Dia menyadari bahwa kekuatan basis kultivasinya yang sebelumnya tak dapat digunakan. Anehnya, energi Xuan baru yang diserapnya dapat digunakan. Sebenarnya, ini agak tak normal. Dia mulai merasa bahwa ini mungkin sungguh ulah ayahnya. Apa ayahnya ingin membuatnya jatuh sebelum bangkit kembali? Jatuh dan bangkit. Sembari berpikir demikian, Sander menoleh keluar jendela. Di cakrawala, bulan purnama tampak bersinar. Sangat biasa. Matanya perlahan terpejam. Di masa lalu, cara dia berlatih adalah dengan meditasi, bertarung, dan tak ada cara lain untuk berlatih selain itu. Herannya, sekarang dia merasa bahwa hidup sehari-hari juga merupakan cara berlatih. Sebelumnya, dia terlalu terburu-buru. Sekarang, setelah melambat, dia merasa hatinya lebih tenang. Sekarang, Sander suka menyantap sarapan, suka membeli barang, suka mata uang Lowata. Bima Sakti ternyata lumayan bagus. Senyum tersungging di wajah Sander. Kala itu, berbagai niat pedang mulai mengalir keluar dari tubuhnya, lalu menembus jendela dan melayang ke langit. Dalam sekejap, kekuatan misterius segera menekan niat pedangnya. Ilmu pedang Sander lagi-lagi dibatasi. Hal ini tak membuat Sander murka. Dia menatap ke langit dan berujar seraya tersenyum, "Sialan. Coba kulihat sampai kapan kamu bisa membatasiku." Bam! Seketika, sebuah kekuatan menekan langsung jatuh di atas Sander. Itu membuatnya langsung terjatuh ke lantai dan tak bisa bergerak. Sialan. Itulah kata-kata terakhir Sander sebelum pingsan. Kediaman Su. Di dalam ruang tamu, Suzy dan kakeknya duduk berseberangan. Kurnia menatap cucunya dan berucap dengan suara berat, "Bonnie sudah mati." Wanita itu mengangguk, lalu mengatakan dengan tenang, "Aku tahu." Kurnia bertanya, "Dia yang bunuh?" Cucunya lagi-lagi mengangguk. Kurnia pun terdiam. Suzy melihat kakeknya dan bertanya, "Apa kakek khawatir?" Kurnia membalas dengan ekspresi kompleks, "Aku khawatir tentangmu." Wanita itu pun kebingungan. Kakeknya menghela napas seraya menjelaskan, "Nak, dia bukan orang biasa." Wanita itu mengangguk sedikit, "Aku tahu." Kurnia menatap cucunya dan berucap, "Mungkin dia seorang kultivator kuno, bahkan mungkin seorang dewa yang legendaris." Suzy tetap diam, tetapi tangannya perlahan menggenggam erat. Kurnia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi cucunya malah menyela sambil tersenyum, "Kakek, aku tidak akan berpikir terlalu jauh." Pria tua itu terdiam sejenak. Dia menghela napas perlahan sebelum berucap, "Baiklah, dia bukan orang jahat dan tidak punya niat buruk padamu. Dia juga memperlakukanmu dengan baik. Bisa berteman dengan orang seperti itu adalah keberuntungan bagi keluarga kita." Usai berbicara demikian, dia memandang Suzy. Kurnia tampak sedih karena menyadari bahwa cucunya dan Sander bukan dari dunia yang sama. Apabila orang seperti Sander memiliki niat buruk sedikit pun, itu akan menjadi bencana bagi orang biasa seperti mereka. Suzy tersenyum sedikit dan merespons, "Kakek, dia orang yang sangat baik. Dia tidak pernah memberiku perasaan superioritas, juga tidak memiliki niat buruk padaku." Ketika mengatakan itu, dia teringat akan hari itu ketika dia sengaja mabuk. Kala itu, dia mengira bahwa Sander akan melakukan sesuatu. Dia bahkan sudah bersiap-siap. Tidak disangka, dia tidak melakukannya. Sebelum siap memberikan masa depan kepada seorang gadis, jangan pernah melepas bajunya. Itulah yang dikatakan Sander. Awalnya, Suzy sudah sangat menyukainya. Pada momen itu, dia pun menjadi lebih menyukainya. Mendengar perkataan Suzy, pria itu tersenyum. "Baguslah, kalian urus saja masalah kalian sendiri. Kakek tidak akan khawatir." Wanita itu tampak mengangguk. "Baik."
Kurnia menegaskan, ulang tahunmu 2 hari lagi. Ada tamu istimewa yang akan datang. Suzy bertanya karena agak penasaran, tamu istimewa. Kakeknya mengangguk, ya, putri keluarga Suanyuan dari kota Yanjing, Priska Suanyuan. Awalnya, kakek hanya iseng mengirim undangan kepadanya. Dia tidak merespons apapun, tetapi hari ini, dia tiba-tiba merespons dan berkata akan datang pada hari itu. Keluarga Suanyuan. Suzy menunjukkan ekspresi serius. Mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yanjing. Apabila mereka setuju untuk datang, itu jelas sebuah penghormatan bagi keluarga Su. Suzy berucap, dia tidak setuju saat itu, tapi tiba-tiba setuju hari ini. Pasti ada alasan di baliknya. Kurnia tampak mengangguk. Memang, tapi kita tidak tahu apa alasannya. Bagaimanapun, dia setuju datang. Itu sangat baik untuk keluarga Su. Kita harus menerima dia dengan baik nanti. Suzy pun mengangguk. Tentu saja. Kurnia ragu sejenak, lalu berucap, lusa, keluarga Wang juga akan datang. Suzy menjawab dengan tenang, oh. Pria tua itu tersenyum pahit tanpa mengatakan banyak hal. Setelah berbicara sebentar, Suzy meninggalkan ruang tamu dan kembali ke kamarnya. Dia berbaring di ranjang dan berguling-guling tetapi tidak bisa tidur. Akhirnya, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Sander. Sudah tidur? Tidak ada jawaban. Suzy memeluk ponselnya dan menunggu dengan sabar. 10 menit kemudian, masih tidak ada jawaban. Wanita itu terus menunggu. Setengah jam kemudian, masih tidak ada jawaban. Suzy ragu sejenak, lalu menelepon Sander, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pun mulai merasa khawatir dan langsung bangkit. Sinta, ayo ke hotel. Pintu kamar Sander tiba-tiba terbuka. Suzy masuk dengan berlari. Ketika dia melihat Sander tergeletak di lantai, tidak bergerak, dan wajahnya pucat, dia segera berlari ke samping Sander dan memeluknya. Dia bertanya dengan suara gemetar, apa yang terjadi padamu? Ketika hendak menelepon rumah sakit, Sander perlahan-lahan membuka mata dan menjawab dengan lemah, tidak ada apa-apa. Melihat Sander bangun, Suzy pun merasa lega. Dia segera bertanya, apa yang terjadi padamu? Sander menjawab sambil tersenyum pahit, aku dipukul. Suzy terkejut, dipukul. Pria itu mengangguk, ya. Suzy segera bertanya, siapa yang melakukan ini? Sander tersenyum pahit, aku juga tidak yakin. Sebenarnya, dia sengaja mengatakan, sialan, sebelumnya untuk coba mencari tahu identitas lawannya. Kini, dia hampir yakin itu adalah ayahnya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati dalam berbicara selanjutnya. Suzy agak kesal. Siapa yang berani melakukan ini? Ini terlalu. Sander segera menahan tangan wanita itu. Tidak, ini salahku. Saat pria itu menahan tangan Suzy, wajahnya sedikit memerah. Dia berkata dengan suara rendah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sander menggelengkan kepala. Tidak perlu, aku hanya perlu istirahat sebentar. Suzy pun mengangguk, aku akan menemanimu. Sander tampak mengangguk, baiklah. Usai berujar demikian, matanya mulai terpejam. Dia sedang beristirahat. Sementara itu, Suzy memeluknya dengan erat. Berhubung kekuatan yang sebelumnya telah menekan Sander, baju depannya terbuka dan menunjukkan bekas luka. Melihat bekas luka itu, Suzy tiba-tiba terdiam. Itu adalah bekas luka yang Sander dapatkan ketika melindunginya dari peluru. Suzy dengan lembut menyentuh bekas luka itu. Dia bertanya dengan gemetar, pasti sangat sakit, kan? Sander perlahan membuka mata, sementara air mata wanita itu sudah mulai jatuh. Pria itu tersenyum sedikit, tidak seberapa dibandingkan sebelumnya. Dia melihat Sander, lalu bertanya, apa kamu sudah banyak menderita sebelumnya? Sander tersenyum seraya berucap, membakar tubuh dan jiwa, itu hanya hal yang biasa. Suzy tidak terlalu mengerti, tetapi dia bisa merasakan bahwa pria ini pasti telah banyak menderita. Saat berpikir sampai di sini, dia tanpa sadar memeluk Sander dengan lebih erat. Sander menatap keluar jendela.
Di atas langit, bulan bersinar terang. Kota Yanjing. Sander menutup mata perlahan-lahan. Entah apakah dia akan bertemu dengan ayah dan bibi bergaun polos di sana. Berhubung sudah tertekan oleh kekuatan sebelumnya, dia merasa sangat lemah sekarang. Sander segera tertidur dalam pelukan Suzy. Pada saat yang sama, Lena dari tim Dragon tiba-tiba muncul di pintu. Ketika melihat orang itu, ekspresi Suzy berubah drastis. "Siapa kamu?" Lena tidak menghiraukannya. Dia melihat Sander sambil berucap, "Dia terluka." Berhubung merasa ancaman, Suzy segera berdiri di depan Sander. Dia menatap Lena. Tangan kanannya masuk ke dalam tas. Di dalam tas, ada sebuah pistol. Setelah insiden sebelumnya ketika keluarga Lee datang untuk membunuhnya, Kurnia memberinya sebuah pistol. Lena tidak memperhatikan Suzy, melainkan memperhatikan Sander. Sebenarnya, dia telah mengikuti pria itu secara diam-diam karena dia sudah dianggap sebagai orang yang sangat berbahaya. Pihak atas masih menyelidiki latar belakang Sander. Dia muncul tiba-tiba karena menemukan bahwa Sander tampaknya terluka. Ini adalah waktu terbaik untuk menangkapnya. Apakah dia akan menangkapnya? Lena menatap pria itu dengan ragu-ragu. Dia masih merasa takut terhadap Sander, tetapi dia juga tahu bahwa saat ini mungkin adalah kesempatan terbaik untuk menangkapnya. Sementara itu, Suzy sangat waspada. Pada saat itu, Lena tiba-tiba menunjuk dengan jari. Sebuah botol kecil berwarna putih jatuh di depan Suzy. "Ini untuk menyembuhkan lukanya, berikan kepadanya." Suzy terperanjat. Lena melihat pria itu lagi dan berucap, "Aku tidak bermaksud jahat padanya." Dia akhirnya menyerah. Sebab, intuisi memberitahunya bahwa pria di depannya mungkin bukan ahli seni bela diri, melainkan seorang kultivator. Apabila benar begitu, maka tim Dragon tidak akan mampu melawannya. Terhadap orang semacam ini, yang terbaik adalah menunjukkan niat baik, berbicara dengan baik, dan tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, pria di depannya adalah orang yang berbicara dengan logika dan tidak sembarangan membunuh. Apabila pada saat ini dia mencoba memanfaatkan situasi yang menguntungkan baginya, jika gagal membunuhnya, dia dan tim Dragon akan berada dalam bahaya besar. Dalam pekerjaan mereka harus bijaksana dalam mengukur situasi. Siapa yang bisa diserang, siapa yang tidak bisa diserang, harus mereka pahami dengan jelas. Suzy mengambil botol berwarna putih itu, tetapi dia masih waspada. Dia tidak memberikannya kepada Sander. Lena melihat ke arah wanita itu, lalu bertanya, "Nona Suzy, dia adalah?" Suzy ragu sejenak, lalu menjawab, "Pacarku." "Pacar?" Lena sedikit terkejut, lalu ekspresinya berubah menjadi aneh. Suzy tampak mengernyit. "Kenapa? Ada yang aneh?" Lena melihatnya sekilas. Seiring dengan terbukanya telapak tangannya, selembar kartu emas jatuh di depan Suzy. "Nona Suzy, ini adalah informasi kontakku. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, bisa menghubungi kami kapan saja." Usai berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Melihat kepergian Lena, Suzy merasa lega. Pada saat yang sama, Sander yang tergeletak di lantai tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Apabila wanita itu berani bergerak, pasti dia akan mati. Di luar pintu, seorang pria paruh baya berdiri di depan Lena dengan sedikit tidak puas. "Kenapa kamu tiba-tiba menyerah?" Lena terdiam sejenak, kemudian berkata, "Dia seorang kultivator." Pria paruh baya itu terdiam. Lena menggelengkan kepala. "Kita tidak bisa mengalahkan kultivator. Karena tidak bisa mengalahkan mereka, lebih baik bergabung dan jadi teman baik mereka." Pria paruh baya itu kehabisan kata-kata. Bersambung.